Mantan Presiden Amerika Serikat, Truman, pernah ngebuat grup rahasia di dalam pemerintahan yang bernama Majestic 12 atau Majestic 12 dengan tujuan untuk menginvestigasi UFO yang jatuh. Seorang produser film dan peneliti UFO, Jamie Sandera, ketika dia pulang, Jamie Sandera melihat ada sebuah amplop di rumahnya. Ada sebuah cap di amplop tersebut yang menunjukkan bahwa dikirim dari New Mexico, tapi nggak ada alamat pengirimnya. Amplopnya Jamie Sandera berisi gulungan film. Kalau gulungan film itu diekstrak dan ditranslate, menghasilkan 8 halaman dokumen. 8 halaman dokumen itu berisi pengarahan untuk presiden selanjutnya, yaitu Eisenhower, dan ditulis pada tahun 1952 oleh Direktur Pertama CIA, yaitu Roscoe Hillenkoetter. Di USA, kalau udah ada calon untuk pengganti presiden selanjutnya, presiden tersebut akan dikasih tahu mengenai rahasia yang dimiliki oleh USA, seperti Area 51 dan lain-lain. Dan hal tersebut gak boleh dibocorin oleh presidennya. Di dalam dokumen tersebut, Direktur Pertama CIA, Roscoe Hillenkoetter, menulis bahwa Presiden Truman pernah membentuk grup rahasia di dalam pemerintahan yang bernama Majestic 12 dengan tujuan untuk menginvestigasi UFO yang jatuh. Majestic 12 berisi 12 orang para ahli dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti astronomer, engineer, tentara, dan lain-lain. Salah satu isi dari dokumen tersebut adalah mengenai kejadian UFO yang jatuh di Roswell dan ditandain oleh Presiden Eisenhower bahwa topik tersebut harus dirahasiakan. Pada tahun 1947, ada benda nggak dikenal jatuh di gurun New Mexico. Akhirnya, kejadian tersebut sampai masuk koran dan terkenal di kalangan pecinta UFO, karena yang laporin hal itu adalah tentara. Besokan harinya, berita di koran tersebut berubah. Bukan UFO yang jatuh, tapi balon udara. Setelah itu, mereka bilang bahwa puing balon udara tersebut dibawa ke Wright Field. Wright Field itu salah satu markas militer terbesar. Aneh banget kalau misalkan bawa puing balon udara ke markas militer. Dan ada info bahwa Presiden Truman ngasih perintah ke seorang jenderal yang bernama Jenderal Remy. Presiden Truman tuh bilang, udah pokoknya lu cari aluminium, terus lu pegang. Kasih tahu ke orang-orang bahwa ini balon udara yang lu temuin, bukan UFO yang jatuh. Ketika Jenderal Remy megang balon udara itu, kelihatan bahwa Jenderal Remy megang sebuah kertas. Ketika teknologi udah mulai maju, akhirnya kertas tersebut bisa di-zoom dan di-translate. Akhirnya bikin orang-orang shock. Karena isi dari kertas tersebut ada kata-kata korban bangkai pesawat dan cakram yang akan kami kirimkan. Maret 1994, kurang lebih 10 tahun setelah produser James Sandera menerima dokumen pengarahan Eisenhower, peneliti Majestic 12 terkejut karena ada muncul gulungan yang kedua. Kali ini dikirim ke grup UFO dari toko obat Quilin di La Crosse, Wisconsin. Seorang wartawan investigasi, Linda Moulton Howe, dia adalah orang pertama yang menginvestigasi dokumen-dokumen Majestic 12. Dan Linda Moulton Howe udah ngelakuin ini kurang lebih 20 tahun. Linda Moulton Howe ngasih tahu bahwa dokumen-dokumen ini bocor karena seseorang yang pernah bekerja di militer atau CIA. Mereka kesal dan mereka merasa dokumen-dokumen ini harus diungkap ke publik agar semua orang tahu. Ini adalah cover depan dari Majestic 12.
ada stempel dari War Office. Judulnya Entitas Luar Angkasa dan Teknologi, Pemulihan dan Pembuangan, sangat rahasia, hanya untuk dilihat. Di dalam buku ini ada ilustrasi dan sketsa UFO yang mereka temukan. Pemerintah Amerika Serikat udah mempelajari mengenai kehadiran alien sejak tahun 1900-an dan mereka membentuk grup-grup rahasia. Maka dari itu banyak banget yang bilang UFO itu cuma ada di Amerika. Kenapa penampakan UFO adanya di US doang? Karena mereka itu udah mempelajari UFO sejak tahun 1900-an dan banyak file yang bocor. Sebetulnya banyak banget penampakan UFO di negara lain, gak cuma di US. Di Indonesia juga ada. Di follower TikTok gua kemarin tuh banyak banget yang bilang bahwa mereka itu ngelihat UFO. Ada salah satu di Kalimantan, di Maluku, ada yang lihat di Jakarta juga. Nah, kenapa US itu neliti UFO sejak tahun 1900-an? Karena mereka menganggap UFO itu sebagai ancaman. Gak bisa kedeteksi radar, gerakannya cepet, dan lain-lain. Sedangkan negara lain gak banyak neliti mengenai UFO. Gak banyak ya, bukan gak ada. Karena kebanyakan negara tuh gak peduli sama beginian. Mereka lebih fokus mengenai kemajuan suatu negara daripada pertahanan. Tetapi ada beberapa negara yang mempunyai lokasi seperti Area 51, tetapi dengan nama mereka sendiri. Seperti di Inggris itu ada yang namanya Rathlow Manor. Rathlow Manor udah lama dikabarin bahwa pemerintah Inggris melakukan penyelidikan UFO secara rahasia. Di atas permukaan kelihatannya tuh kayak rumah biasa, tapi di bawah tanah itu banyak labirin bekas tambang batu. Lokasi ini gedenya tuh lebih dari 200.000 meter persegi. Sampai dibagi-bagi, ada site 1, site 2, site 3. Goa-goa bawah tanah ini kebagi lagi menjadi ruangan yang lebih kecil. Bahkan ada rumornya bahwa Rathlow Manor ini punya UFO dan badan alien. Banyak hal yang terjadi di luar negeri, bahkan sampai yang rahasia-rahasia kayak Majestic 12 ini dan Rathlow Manor. Kira-kira kalau Indonesia serius untuk neliti UFO atau alien kayak di luar negeri, itu gimana ya? Mungkin seru tuh. Atau ternyata Indonesia udah punya grup rahasia sendiri untuk neliti UFO dan alien yang lebih canggih dari Majestic 12. Waduh. Itu gimana menurut kalian? Mungkin seru ya?